Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang tutorial penyelesaian kasus pengambilan keputusan dalam keadaan tidak pasti. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Amalia dari Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Adapun tujuan untuk membuat kali ini ialah untuk memenuhi tugas dari riset operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titania Octavia Ningtyas, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas riset operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tafira Gusvela, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas riset operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raudatul Jannah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Riau. Adapun maksud dari video ini adalah untuk pemenuhan tugas riset operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda Purnamasari, Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Riau. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas riset operasi. Baik, di sini contoh kasus kita adalah dalam suatu kasus pemerintah ingin mengembangkan objek wisata yang paling optimal. Misalnya, terdapat objek wisata T1, T2, T3, dan T4. Untuk memilih objek wisata yang paling optimal untuk dikembangkan, diterapkan 4 kriteria berdasarkan jumlah pengunjungnya. Yang pertama, kriteria jumlah pengunjung saat weekdays. Yang kedua, kriteria jumlah pengunjung saat weekend. Yang ketiga, kriteria jumlah pengunjung saat libur nasional. Dan yang keempat, kriteria jumlah pengunjung saat libur panjang. Kriteria-kriteria ini bisa kita singkat menjadi K1, K2, K3, dan K4. Berikut, berikan saran objek wisata yang dipilih oleh pemerintah. Jika menggunakan metode A. Criterium Laplace, B. Maximin, C. Maximax, D. Harvich, atau kita namakan adalah realism, dengan tingkat optimismenya adalah 60%, dan yang terakhir minimax regret. Baik, saya akan menjelaskan tentang kriteria Laplace. Laplace menginterpretasikan kondisi ketidakpastian sebagai setara dengan menganggap bahwa seluruh keadaan memiliki kesempatan yang sama. Dalam kriteria Laplace, kita akan mencari 3. Yang pertama adalah probabilitas, yang kedua adalah expected value, dan kita akan mencari nilai yang alternatif yang terbaik. Yang pertama adalah kita akan mencari probabilitas, yaitu dengan 100 dibagi berapa banyaknya keputusan. Karena di sini ada 4, maka kita akan 100 dibagi sama dengan 4, dapatlah 25%. 25% setara dengan 1/4. Maka adalah nilai probabilitasnya adalah 1/4. Bila langkah pertama sudah selesai, kita lanjut ke langkah 2, menentukan nilai expected value. Dengan cara mengkalikan probabilitas masing-masing dengan nilai keputusan masing-masing. Contohnya, 16 dikali 1/4, 48 dikali 1/4, 20 dikali 1/4, 40 dikali 1/4. Lalu kita jumlahkan dapat 31.
Untuk mencari T2, T3, T4 sama dengan mencari seperti tadi. Maka hasilnya yang T2 46, yang kedua 32,6, yang ketiga 19. Lalu kita akan masuk ke tahap 3. Kita akan memilih alternatif yang terbaik. Karena itu tujuan memilih nilai eksekutif yang terbaik. Maka yang kita cari adalah nilai yang tertinggi. Karena di sini adalah 46 nilai tertinggi dari T2, maka itu yang dianggap nilai yang maksimum. Setelah kita mendapatkan nilai yang terbaik, kita akan membuat kesimpulan. Kesimpulannya adalah dengan menggunakan model kriteria Laplace, keputusan kategori jumlah pengunjung saat weekend adalah keputusan yang optimal untuk mengembangkan objek tersebut bagi pemerintah. Selanjutnya yaitu kriteria maksimin, di mana dalam proses ini pembuatan keputusan akan memandang kemungkinan keadaan yang akan terjadi adalah buruk. Jadi di sini nanti kita akan mencari nilai yang terkecil. Langsung saja pada kolom. Di sini terdapat pada opsi objek wisata T1, T2, T3, dan T4. Lalu, kategori jumlah pengunjung yang terdiri dari kolom K1, K2, K3, dan K4. Di mana pada setiap kolom ini terdapat jumlah pengunjung. Lalu, kolom terakhir adalah keadaan terburuknya. Bagaimanakah cara mencarinya? Dilihat dari jumlah pengunjung ini, T1 16, 48, 20, 40. Manakah nilai terburuk dari keempat kategori ini? Di sini terdapat angka atau nilai 16 pada K1. Lalu kita tulis di kolom ini. Selanjutnya T2 yaitu 20, 36, 48, 80. Manakah nilai terburuk atau keadaan terburuknya? Yaitu 20. Lalu kita tulis di sini. Begitu juga dengan T3 dan T4. T3 nilai terburuknya atau keadaan terburuknya yaitu 18. Kita tulis di sini. Lalu T4 keadaan terburuknya adalah 10. Jadi, pemilihan kemungkinan keadaan terburuk adalah T1 sama dengan 16, T2 sama dengan 20, T3 sama dengan 18, T4 sama dengan 10. Langkah selanjutnya yaitu kita harus memilih pemilihan opsi objek wisata yang paling optimal dari seluruh kemungkinan terburuk yang dipilih atau yang telah dipilih. Di sini menunjukkan T2 sama dengan 20. Mengapa demikian? Kita lihat dari tabel. Manakah angka atau nilai yang paling optimal di antara keempat opsi ini? Di sini terdapat angka yang paling optimal adalah angka 20. Jadi, kesimpulannya adalah dengan menggunakan model kriteria maksimin, keputusan dengan kategori jumlah pengunjung saat weekend adalah keputusan yang optimal untuk mengembangkan objek wisata T2 bagi pemerintah. Oke, untuk langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, kriteria Maximex. Berlawanan dengan Maximin, kriteria Maximex memandang masa depan secara optimal sehingga kemungkinan keadaan yang akan dihadapi selalu dipandang cerah. Di sini sudah terdapat kolom opsi objek wisata ada 4 yaitu
T1, T2, T3, dan T4. Lalu untuk baris kategori ada K1, K2, K3, dan K4. Nah, di samping itu ada kolom maximax. Lalu untuk mencari hasil dari kolom maximax ini, kita harus mencari nilai tertinggi yang terdapat di opsi objek wisata. Nah, untuk T1 ada 16, 48, 20, 40. Mana angka yang tertinggi ya? Ada di K2, 48. Maka kita tulis di maximax 48. Begitu juga seterusnya. Lalu kita lihat di kolom maximax ini mana angka yang tertinggi. 48, 80, 86, 28. Ya, 86. Lalu pemilihan kemungkinan keadaan terbaik T1, T2, T3, dan T4. Kemudian pemilihan opsi objek wisata yang paling optimal dari seluruh kemungkinan terbaik yang telah dipilih adalah T3, 86. Kemudian kita membuat kesimpulan. Dengan menggunakan model kriteria maximax, keputusan dengan kategori jumlah pengunjung saat libur nasional adalah keputusan yang optimal untuk mengembangkan objek wisata T3 bagi pemerintah, yaitu 86. Masuk ke penyelesaian yang keempat, yaitu dengan menggunakan kriteria Harwich. Kriteria Harwich menunjukkan suatu perpaduan kriteria maksimin dan kriteria maximax. Pada kenyataannya, kriteria ini pengambilan keputusan jarang yang sangat pesimistik dan jarang yang sangat optimistik. Pengambilan keputusan yang tepat biasanya memperlihatkan suatu campuran antara pesimisme dan optimisme. Sebagai akibatnya, Harwich menyarankan suatu koefisien optimis untuk mengukur tingkat optimisme pengambilan keputusan tersebut. Koefisien optimis disimbolkan dengan alfa. Cara menentukannya, kita akan mencari yang terbaik atau tertinggi dari nilai UR atau ukuran realism. Nilai UR dapat kita peroleh dari hasil maksimal dikali koefisien optimis ditambah hasil minimal dikali 1 dikurang koefisien optimis. Nah, ini adalah sedikit materi tentang kriteria Harwich. Langsung saja kita bahas penyelesaian kasus tadi dengan menggunakan kriteria Harwich. Harwich dengan tingkat optimisme 60%. Nah, dalam kriteria ini nantinya kita akan menambahkan kolom UR yang sudah kita bahas tadi. Sebelumnya, kita perlu mencari kondisi yang paling pesimis dan optimis dari masing-masing objek wisata tersebut. Nah, di sini kondisi optimis kita sebut saja dengan max, dan kondisi yang paling pesimisnya kita sebut saja dengan mins. Pada objek wisata T1, max-nya adalah 48, T2 max-nya adalah 80, T3 max-nya adalah 86, dan T4 max-nya adalah 28. Nah, untuk min, pada T1 min-nya adalah 16, T2 min-nya adalah 20, T3 min-nya adalah 18, dan T4 min-nya adalah 10. Berikutnya kita lanjut untuk menentukan nilai ukuran realism, atau kita lanjut pada tabel penentuan UR. Oke, untuk mencari nilai UR, kita ingat kembali rumus UR, yaitu hasil maksimal dikali koefisien optimis ditambah dengan hasil minimal dikali 1 dikurang koefisien optimis. Sebelumnya kita sudah mencari nilai yang paling optimis atau max dan nilai yang paling pesimis atau min. Nah, langsung saja kita masukkan dan dikalikan dengan koefisien optimis yang kita dapat dari soal tadi, yaitu tingkat optimismenya adalah 60%. Nah, pada T1 nilai UR sama dengan 48 dikali 0,6 sama dengan 28,8 ditambah 16 dikali 0,4 sama dengan 6,4,
maka dia dapatkan hasil UR-nya adalah 35,2, yaitu merupakan tambahan dari 28,8 ditambah 6,4. Untuk T2, 80 dikali 0,6 sama dengan 48 ditambah 20 dikali 0,4 sama dengan 8, maka nilai UR-nya adalah 6. Dan untuk T3, 86 dikali 0,6 sama dengan 51,6 ditambah 18 dikali 0,4 sama dengan 7,2, nilai UR-nya adalah 58,8. Untuk T4, 28 dikali 0,6 sama dengan 16,8 ditambah 10 dikali 0,4 sama dengan 4, maka nilai UR-nya adalah 20,8. Nah, setelah kita dapatkan nilai UR, kita cari nilai tertinggi. Nilai tertinggi dari nilai UR adalah 58,8. Dapat kita simpulkan, dengan menggunakan model kriteria Harwitz, keputusan dengan kategori jumlah pengunjung saat libur nasional adalah keputusan yang optimal untuk mengembangkan objek wisata T3 bagi pemerintah. Oke, kita akan memasuki cara kelima, yaitu menentukan kriteria Sefek. Kriteria Sefek mengetengahkan sebuah pendekatan yang menggunakan konsep opportunity loss atau nilai kesempatan yang hilang akibat memilih satu keputusan. Oke, jadi ini disebut tabel opportunity loss. Kita akan menentukan nilai masing-masing kolom. Yang pertama, kita akan tentukan nilai di kolom K1, yaitu nilai terbesarnya adalah 20, ya. Maka 20 ini akan kita kurangkan dengan angka masing-masing nilai keputusannya. Contoh, 20 dikurang 16 sama dengan 4, 20 dikurang 2 sama 20 dikurang 20 sama dengan 0, 20 dikurang 18 sama dengan 2, dan 20 dikurang 20 sama dengan 0. Nah, itu tabel penyesalan di tabel 1, dan begitu seterusnya untuk di kolom selanjutnya. Selanjutnya, kita akan menentukan nilai maksimum regret di masing-masing baris. Kita akan mencari nilai terbesar di baris pertama, yaitu 40, kita tulis di sini. Yang kedua itu 50, yang ketiga itu 56, dan yang keempat itu 70. Kita akan mencari nilai terkecil untuk menentukan nilai maksimum regret terkecil. Nah, kita bisa lihat di sini nilai terkecilnya adalah 40. Maka untuk itu jangan lupa buat kesimpulan. Dan kesimpulannya adalah dengan menggunakan mode minimal regret keputusan dengan kriteria jumlah pengunjung saat weekend adalah keputusan yang optimal untuk mengembangkan objek wisata T1 bagi pemerintah. Oke, jadi ini cara kelima dalam mengambil keputusan.